yang dari sisi mahasiswa biasa, aku pun merasakan gitu ya, kadang ngelihat orang apalagi di LinkedIn gitu ya, sering ngerasa FOMO gitu kayak, ternyata orang-orang di angkatan aku atau di semester aku, gila keren banget nih, udah banyak banget capaiannya, organisasinya, atau apapun itu, dan kayak bikin diri kita kayak, aduh, harusnya aku juga kayak gini nih, harusnya aku juga banyak ikutan sana sini, dan gara-gara hal itu udah ikutan banyak taunya malah bikin kita burn out. Dan benar tadi kata Tenenden, kita istilahnya jangan FOMO gitu, dan kita juga harus milih apa yang mau kita ikutin, apakah bermanfaat untuk kita gitu. Jangan asal buat ikutan organisasi tapi ternyata nggak ada manfaat dan malah bikin diri kita istilahnya capek doang kayak gitu. Dan tadi udah dikasih sedikit tips gitu ya untuk mahasiswa berprestasi. Istilahnya kalau ini buat sobat geni yang baru masuk nih, udah mulai mungkin coba dicicil ikutan lomba kayak gitu mungkin ya. Jadi itu sedikit tips dari Tenenden kayak gitu. Makasih ya Tenenden atas tips and triknya, semoga bisa bermanfaat buat sobat geni di sini semua nih. Oke nih, aku mau ingetin lagi buat sobat geni yang mau bertanya ke Tenenden, udah boleh langsung bertanya ya. Oke, tadi aku mau nanya nih Teh, kan Teteh udah selalu ngomongin kalau prestasi yang paling banyak Teteh dapetin itu di dunia public speaking. Aku pun sebagai anak ilmu komunikasi yang selalu distigmain jago ngomong atau apapun itu, nah mungkin aku mau minta tips gitu ya dari Tenenden gitu buat ikutan lomba public speaking itu kayak gimana, terus aku harus ngapain aja gitu. Mungkin boleh Teh? Oke, tips and triknya sebenarnya adalah dimana kita ini harus bisa mencari lombanya dulu pertama ya. Terus kedua adalah perbanyak jam terbang. Misalnya kayak ikutannya itu jangan cuma satu atau dua perlombaan aja, tapi kalau bisa tuh setiap bulan ada yang diikutin gitu. Mau menang mau kalah pokoknya gimana entar. Yang penting ikutan dulu aja gitu. Yang penting kalau jadi gini sebenarnya. Itu salah satu tips juga buat teman-teman yang pengen pinter public speaking. Jadi sebenarnya itu bukan di mana teman-teman ini public speaking itu sebenarnya bukan sesuatu yang nggak bisa dilatih gitu. Jadi sebenarnya public speaking itu bisa sangat bisa sekali dilatih dengan cara memperbaiki jam terbang gitu. Jadi kalau misalnya untuk caranya buat ikutan lomba public speaking, tentunya harus sering-sering ikutan gitu biar menang gitu. Dan tips cari lombanya biasanya aku carinya di IG sih, kayak info-info lomba, terus juga informasi perlombaan, terus banyak juga sih kira-kira akun semacam kayak gitu yang ngadain banyak perlombaan di bidang public speaking ataupun di bidang yang lain gitu. Jadi kalau misalnya tips dari aku, jangan berhenti mencari, harus terus produktif, maksudnya cari terus infonya. Terus biasanya juga setiap kampus juga suka ada yang ngadain setiap tahunnya gitu kan, kayak gitu. Terus kayak ya jangan malas buat ikutan yang kayak gitu juga gitu, karena emang apa namanya, kayak kalau misalnya kita males ya sampai kapan juga kita dapat hasilnya gitu. Pokoknya intinya kalau misalnya untuk ikutan public speaking, terus juga ikutan biar pinter lancar public speaking itu jangan males buat apa namanya, jangan males buat latihan. Latihan itu adalah dengan kita lomba sama yang lain biar kita tahu kekurangan kelebihan kita di mana, biar kita tahu orang lain itu yang menang tuh gimana caranya, public speakingnya kayak gimana kayak gitu. Jadi intinya kita harus melihat kira-kira orang-orang tuh kayak gimana dan membandingkan diri kita sendiri. Emang sih maksudnya ngebandingin diri kita sama orang lain itu emang nggak boleh, cuman selagi itu bisa memotivasi diri kita ya kenapa enggak kayak gitu. Jadi caranya adalah bergaul dengan banyak orang, mengikuti banyak perlombaan, terus juga jangan malas dan jangan takut kalah, intinya kayak gitu. Oke, makasih Tenenden. Nah, betul banget nih yang dikasih tahu Tenenden. Yang paling penting itu jangan malas. Kita harus istilahnya cari-cari lomba, dan cari lomba pun jangan yang di sembarangan ya guys. Bisa tadi kayak tadi di info lomba atau apapun itu. Terus yang paling penting juga itu koneksi. Bener kata orang-orang juga, kadang istilahnya circle kita tuh, kalau circle kita berkualitas, istilahnya kita bisa ikutan juga jadi baik kayak gitu. Oke, itu mungkin sedikit tips dari Tenenden. Nih ada pertanyaan dari siapa nih tadi? Mana ya? Sebentar. Tadi ada. Oke nih, Kak maaf nanya, gimana caranya ngatur waktu antara organisasi sama kuliah biar gak saling tabrakan gitu. Jadinya kuliah jalan dan organisasi juga jalan dengan lancar. Nah mungkin boleh dijawab sama Oke. Tenenden. Nah, jadi sebenarnya untuk tadi, sebenarnya udah aku spill sih ya tadi tentang mengatur waktu. Jadi sebenarnya untuk mengatur waktu itu sebenarnya sampai kapanpun kita tuh nggak bisa ngatur waktu dengan baik gitu. Tapi caranya adalah dengan kita memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang udah kita
udah mau komitmen sama kegiatan itu gitu. Misalnya gini, kamu udah mau komitmen kuliah, terus kamu juga mau komitmen sama organisasi. Nah, berarti kamu tuh harus komitmen sama dua-duanya. Nah, kira-kira prioritaskan. Misalnya dalam satu hari itu ada kuliah, ada organisasi. Mana yang kamu prioritaskan? Apakah kamu kuliah itu untuk organisasi atau kamu itu kuliah untuk apakah kamu itu kuliah yang untuk kuliah gitu. Nah, jadi kira-kira prioritasnya yang mana nih? Kalau aku kan sebenarnya prioritasnya ada dua, bisnis, kuliah dan juga bisnis. Nah, berarti organisasi ada pilihan tiga. Nah, berarti dalam satu hari itu, kalau misalnya ada tiga kegiatan yang berbarengan, berarti mana dulu nih yang diduluin? Apakah kuliah dulu, apakah bisnis dulu, atau apakah si organisasi dulu? Nah, kalau karena aku prioritasnya kuliah, berarti aku harus kuliah dulu gitu. Biasanya dalam satu hari aku tuh buat to-do list gitu. Misalnya dalam satu hari aku harus kuliah, ngurusin bisnis, dan juga aku harus rapat organisasi misalnya. Berarti kayak gini, misalnya aku start kegiatan dari jam 7, terus kuliah beres sampai setengah 4, berarti dari jam setengah 7 sampai jam setengah 4 itu aku harus kuliah, terus jam 4 sampai jam 8 aku bisa ngurusin bisnis, dan jam 9 aku rapat gitu. Jadi misalnya dalam satu hari itu harus kerjain semua ya gimana dengan cara prioritaskan mana yang paling penting kayak gitu. Jadi jangan sampai kita bingung nih kayak ya kuliah iya, rapat iya, segala iya, jadi sibuknya nggak jelas gitu. Nah, kalau misalnya aku sih untuk menjaga supaya kuliah aku ini tetap on track, ya harus bisa juga memprioritaskan kira-kira mana yang harus diprioritaskan seperti itu. Oke, makasih Tenende. Nah, betul banget nih, apalagi kita kan sebagai mahasiswa, jadi mungkin kuliah juga harus diperhatikan. Jangan kita ikutan banyak organisasi, kuliahnya keteteran, kayak gitu ya. Betul. Begitu. Oke, mungkin nih ada pertanyaan lagi nih, Teh. Teh, aku mau nanya nih, kalau matkul kores bahasa Inggris itu susah nggak sih, Teh? Soalnya aku belum fasih Inggris. Nah, mungkin Teh Nene juga bisa kasih tips and trick buat belajar dan fasih bahasa Inggris kali ya, Teh? Oke. Kalau misalnya untuk korespondensi bahasa Inggris itu tuh sebenarnya nggak terlalu sulit ya kalau misalnya menurut aku, asalkan kita tahu korespondensi bahasa Indonesia dulu gitu. Jadi kalau misalnya di manajemen perkantoran itu sebelum kita belajar bahasa korespondensi bahasa Inggris, kita tuh belajar dulu korespondensi bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya korespondensi bahasa Indonesia ini kita udah tahu tentang gimana caranya membuat sebuah surat yang baik, ya untuk korespondensi bahasa Inggris sebenarnya nggak akan terlalu sulit asalkan pemilihan kata yang kita buat itu sesuai dengan grammar atau sesuai dengan kaidah bahasa Inggris gitu. Nah, untuk caranya seperti apa? Biasanya aku pakai aplikasi namanya Grammarly, itu juga apa namanya? Itu juga sangat bermanfaat ya untuk uh, apa grammar gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya mata kuliah koresponden bahasa Inggris, coba download ataupun beli aplikasinya dan coba pakai si aplikasi itu buat mata kuliah itu. Terus tadi kalau misalnya untuk tips bahasa Inggris sendiri, sebenarnya aku itu dari Senin sampai Jumat les bahasa Inggris. Terus untuk tips dan triknya sebenarnya aku juga belum terlalu pintar sih sebenarnya tentang bahasa Inggris, cuman ya jangan patah semangat untuk berusaha lah. Maksudnya kayak banyak nih les-les yang bisa kalian lihat di YouTube, di internet, terus atau kalian juga bisa ikut les bahasa Inggris yang ada gitu kan, kayak di kampung Inggris dan segala macam, ya ikutin gitu. Jangan sampai kayak kalian pengen pintar bahasa Inggris, lihat orang jago bahasa Inggris, tapi kali ini nggak ada usaha buat pengen bisa bahasa Inggris gitu. Nah, biasanya kalau misalnya aku sih, aku les setiap hari dari Senin sampai Jumat di kampung Inggris. Itu aku ngambil kelas malam dan online. Aku ngambil 2 kelas di grammar sama di speaking. Gitu. Jadi bisa nih teman-teman yang pengen tips gimana caranya lancar bahasa Inggris, biasain ngomong bahasa Inggris dan juga les. Kalau dari aku sih gitu. Oke, makasih Tenenden. Betul banget tuh. Jadi yang paling penting itu niat yang paling penting. Setelah itu kita mungkin kalau sekarang kan dunia ini bisa kayak udah serba digital dan banyak yang gratis gitu kan, mungkin aplikasi lain yang bisa dipakai. Kalau aku waktu dulu pakai Duolingo gitu, dan mungkin banyak lagi di YouTube juga tuh. Biasanya kayak tentang grammar atau apapun itu. Jadi yang teman-teman yang mungkin belum punya rezeki, jadi jangan khawatir gitu ya. Masih banyak cara lain yang bisa bikin kita jago atau istilahnya bisa bahasa Inggris. Dan mungkin yang punya rezeki lebih tadi mungkin kata Tenen bisa banget buat ikutan les kayak gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya buat Tenende nih. Menurut Teteh nih sebenarnya ikut organisasi di kuliah itu harus gak sih gitu. Dan mungkin aku mau nanya juga apakah menurut Teteh pentingan kura-kura kah atau kupu-kupu kah atau apa gitu. Nah, ini dia sebenarnya jadi perdebatan ya. Sebenarnya ada nih orang-orang yang apa sih kamu kupu-kupu banget, gak ikut organisasi, gak punya relasi kayak gitu kan. Terus ada juga yang yang berpendapat kalau ya udah aku kan emang pilihannya pengen kuliah aja, pengen
pengen apa namanya, pengen cari temannya, ya udah di teman-teman kuliah aja di kelas, nggak usah ikutan organisasi. Nah sebenarnya ini tuh menurut aku disesuaikan dengan tadi tujuan hidup kalian tuh kuliah itu mau ngapain gitu. Kalau misalnya kalian pengen punya pengalaman lebih, kalian punya relasi lebih di bidang organisasi, ya kalian ikutan gitu. Jadi jangan sampai kalian ini ke distract sama orang-orang yang kayak ya udah kalau misalnya kuliah mah kuliah aja, nggak usah ikut organisasi, cari relasi kan bisa di luar, nggak usah di organisasi. Ya itu pilihan masing-masing. Cuman kalau misalnya dari aku sendiri, ya aku mah ikut aja organisasi karena menurut aku itu juga penting buat pengembangan diri aku. Nah setelah itu juga di organisasi juga sebenarnya diajarin juga gimana kita ini lebih berani dalam mengeluarkan pendapat, terus juga kita juga punya keberanian untuk melaksanakan suatu tanggung jawab pekerjaan yang mungkin tidak akan kita dapatkan di dunia perkuliahan seperti itu. Dan sebenarnya itu penting gitu, cuma dia disesuaikan lagi dengan kebutuhan ataupun tujuan dari teman-teman semua yang ikut yang kuliah gitu. Kalau bisa teman-teman bisa menyesuaikan waktu kuliah, waktu belajar dan juga organisasi, ya mangga gitu organisasi. Tapi kalau misalnya tidak, ya tidak usah kayak gitu. Tadi dikembalikan lagi komitmennya kemana gitu, apakah mau kuliah aja, apakah atau mau sambil organisasi juga. Nah itu ditentukan sama komitmen masing-masing. Tapi saran dari aku, ikutan aja organisasi karena itu juga akan rugi gitu. Maksudnya walaupun kita kuliah ada kesibukan lain yang mungkin akan sedikit mengganggu, tapi sebenarnya itu tuh nggak akan ngeganggu banget kok gitu. Jadi itu menurut aku organisasi itu nggak ngerugiin sama sekali. Jadi kalau misalnya mau ikut organisasi, ikutan aja. Punya niat pengen organisasi, ikutan aja. Kalau misalnya enggak, ya udah nggak usah gitu loh. Oke, makasih Tenenden. Betul banget tuh. Jadi balik lagi ke pribadi masing-masing, apakah ya udah kuliah aja udah cukup atau mungkin ada yang merasa kurang cukup ikutan organisasi, karena dengan kita ikutan organisasi pun gak akan rugi guys, banyak banget manfaat yang bisa kita dapetin. Oke, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir untuk Tenenden. Aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Tenenden atas waktunya. Semoga tadi sharing-sharing seputar perkuliahan, seputar mahasiswa berprestasi ini dapat bermanfaat buat Sobat Geni. Terima kasih ya Tenenden. Mungkin kalau Oke, Tenenden ada sama-sama. aktivitas Oke, mungkin kalau Tenenden ada aktivitas lain boleh melanjutkan. Makasih ya Tenenden. Oke, semangat ya buat teman-teman semua yang udah nonton. Makasih pun yang mau melanjutkan